Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Sesuai janji saya di video yang kemarin, di video kali ini saya akan menjelaskan semua teori yang saya dapatkan dari berbagai sumber tentang film Prometheus dan Alien Covenant. Dikarenakan saya yakin banyak di antara teman-teman yang masih penasaran dengan alur ceritanya, terutama tentang asal mula Engineer. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan dua teori yang saya dapatkan tentang asal mula Engineer. Teori itu antara lain adalah Engineer ini tercipta dari evolusi mikroorganisme yang sama dengan cairan hitam di film Prometheus, atau disebut juga Black Goo. Maka dari itu, mereka melakukan penelitian Black Goo untuk memperbanyak spesies mereka, dan dari situlah lahir tiga ras baru, yaitu manusia, xenomorph, dan juga makhluk yang ada di planet number 4. Tetapi suatu hari mereka mengalami kegagalan dalam penelitian Black Goo dan akhirnya memusnahkan seluruh ras Engineer itu sendiri. Adapun teori berikutnya, Engineer merupakan ciptaan dari xenomorph. Teori ini muncul dikarenakan kecerdasan xenomorph layaknya manusia. Dan juga di kapal antariksa Engineer, Dr. Holloway menemukan ukiran dinding pada sebuah ruangan. Ukiran ini sangat mirip dengan makhluk yang muncul di scene akhir Prometheus. Bisa jadi di sini para Engineer menganggap makhluk itu adalah dewa yang menciptakan mereka. Beratus-ratus juta tahun yang lalu, xenomorph ini hidup dalam peradaban yang sangat maju dengan teknologinya. Lalu penyalahgunaan teknologi menyebabkan mereka diambang kepunahan. Untuk itu, xenomorph yang tersisa menciptakan Engineer untuk menyebarkan DNA mereka. Sama halnya seperti Walter yang mengurus embrio-embrio manusia untuk dibawa ke dunia baru. Black Goo yang kita lihat di Prometheus itu merupakan salah satu hasil pengembangan DNA xenomorph yang akan disebarkan ke seluruh alam semesta. Hal ini dapat kita lihat di film Alien 1979, di mana di planet LV-426 ditemukan sebuah kapal Engineer yang membawa ratusan telur-telur xenomorph. Dan kemungkinan kapal itu mengalami kecelakaan yang terjadi dikarenakan kesalahan pada sistem Engineer. Terus kenapa xenomorph itu bertingkah buas dan liar seperti monster, Bang? Bisa jadi karena mereka itu sebenarnya masih bayi dan tidak ada yang mengajarkan mereka. Sama seperti halnya manusia yang lahir di hutan tanpa ada manusia lain yang merawat dan mengajarkannya, pasti manusia itu pun menjadi liar layaknya hewan. Baik, mari kita ke teori selanjutnya. Mungkin bisa dibilang teori ini dikembangkan dari teori yang pertama. Engineer yang sudah hidup beratus-ratus ribu tahun, secara tiba-tiba mereka kehilangan kemampuannya untuk bereproduksi. Lalu mereka menemukan makhluk yang disebut Deacon. Deacon ini adalah makhluk yang kita lihat di lukisan dinding dan muncul juga pada akhir film Prometheus. Lalu dengan meminum darah Deacon, mereka bisa melanjutkan keturunannya. Mereka melakukan sebuah ritual dan memilih salah satu yang terbaik dari mereka untuk meminum darah Deacon dan melanjutkan keturunan. Karena mereka percaya dengan memilih yang terbaik di antara mereka, maka akan melahirkan makhluk baru yang baik pula. Didukung dengan teknologi canggih yang mampu membawa mereka ke dimensi lain, para Engineer melakukan ritual ini ke berbagai dimensi yang memiliki planet-planet yang layak huni untuk menyebarkan DNA mereka. Dari situlah tercipta ras manusia bumi dan manusia planet 4. Saya hanya menyebutkan dua makhluk ini dikarenakan yang diperlihatkan sejauh ini hanya dua makhluk ini saja. Lama-kelamaan cairan itu pun habis yang mengakibatkan mereka tidak bisa menciptakan keturunan-keturunan baru. Lalu mereka melakukan pencarian ke seluruh alam semesta untuk menemukan Deacon. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan makhluk itu. Akhirnya dengan cairan yang tersisa mereka melakukan penelitian untuk mengklon cairan itu demi mempertahankan eksistensi para Engineer. Tetapi mereka mengalami kegagalan. Cairan yang dihasilkan dari penelitian itu malah menyebabkan malapetaka bagi mereka. Sebagai informasi, Prometheus dan Alien Covenant memiliki banyak cutscene penting yang tidak ditampilkan di filmnya. Cutscene ini sudah banyak diupload ke YouTube. Silahkan kalian bisa menontonnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan kalian. Bang, kalau Engineer yang menciptakan manusia, kenapa dia mau memusnahkan manusia juga, Bang? Kalau kita lihat di cutscene-nya, terjadi percakapan antara David dan Engineer dalam bahasa yang tidak kita mengerti setelah Shaw melemparkan pertanyaan. Mengapa kalian memusnahkan kami? Mengapa kalian membenci kami? Engineer menjawab bahwa mereka kecewa dengan sifat dan perilaku manusia yang arogan dan sombong, saling membunuh dan menciptakan perang di mana-mana.
Padahal sebelumnya mereka telah mengirimkan salah satu manusia yang telah diajarkan cara hidup baik dan benar. Tetapi manusia-manusia itu malah menyiksa dan membunuhnya. Lalu dari generasi ke generasi, engineer juga memantau terus kehidupan manusia. Dan manusia masih saja menciptakan peperangan dan terus-menerus merusak lingkungan hidup. Maka dari itu, engineer berencana untuk memusnahkan seluruh umat manusia dengan Black Goo dan akan menciptakan makhluk hidup baru. Bang, apakah planet number 4 adalah planet asal engineer? Seperti yang sudah saya jelaskan, menurut saya manusia yang ada di planet number 4 tercipta dari DNA engineer sama halnya seperti manusia di planet bumi. Hal ini dibuktikan dengan peradaban teknologinya yang masih belum maju, bangunan-bangunan yang masih mirip dengan bangunan abad pertengahan. Selain itu, rasanya tidak mungkin engineer yang memiliki teknologi yang sangat maju bisa dimusnahkan semudah itu. Dan satu lagi, pada saat kapal antariksa yang dikendalikan David datang, mereka mengira engineer sedang mengunjungi mereka, sehingga mereka berbondong-bondong keluar seolah-olah mereka sedang menyambut seseorang yang diagung-agungkan. Lalu, apakah planet 223 itu adalah planet asal engineer, Bang? Engineer melakukan penelitian untuk mengkloning darah Deacon. Planet 223 ini adalah salah satu tempat pusat penelitian para engineer. Kemungkinan terjadi kecelakaan pada penelitian itu yang menyebabkan banyak engineer yang mati di planet itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa David ingin memusnahkan seluruh manusia, termasuk manusia planet number 4? Sama seperti engineer, David menganggap sifat manusia sangat buruk dan arogan, serta suka menciptakan peperangan dan kerusakan di muka bumi. Maka dari itu, David berencana untuk menghapus peradaban manusia dan bertindak sebagai engineer untuk menciptakan kehidupan baru sesuai keinginannya. Hal ini timbul setelah dia belajar tentang cara engineer menciptakan kehidupan pada saat berada di kapal antariksa menuju ke planet 4. Terus apa Dr. Shaw dibunuh oleh David, Bang? Menurut saya tidak. Jika kita lihat pada cutscene Alien Covenant, Dr. Shaw berhasil menyambungkan kepala dan tubuh David. David pun menganggap Shaw sebagai salah satu manusia yang berhati baik selain Peter Weyland yang dianggapnya sebagai ayahnya sendiri. Hubungan Shaw dan David pun berjalan baik hingga akhirnya Shaw jatuh sakit. Hal ini kemungkinan karena dia terinfeksi oleh makhluk asing yang dikandungnya pada saat di planet 223. Sesampainya di planet number 4, nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dikarenakan David terlalu mencintai Shaw, akhirnya David menggunakan Black Goo untuk melakukan percobaan pada tubuh Shaw dengan harapan bisa menghidupkannya kembali. Selain itu, dikarenakan dia menemukan sosok seorang ibu yang baik pada diri Shaw, dia berharap Shaw bisa menjadi ibu dari makhluk-makhluk yang akan dia ciptakan. Apa hubungan engineer dan predator? Saya belum menemukan hubungan mereka, dan saya juga belum tahu asal-usul predator. Sepertinya predator juga salah satu keturunan dari engineer, tetapi saya belum bisa memastikan teori itu karena saya belum pernah menonton Alien vs Predator. Insya Allah kedepannya akan segera saya review. Kapan film lanjutan dari Alien Covenant rilis, Bang? Banyak kabar yang beredar bahwa seri Alien selanjutnya yang berjudul Alien Awakening akan rilis tahun 2021. Tetapi belum ada kabar pasti tentang perilisan itu. Dan tamat. Bagaimana dengan teori-teori yang saya jelaskan? Jika teman-teman masih kurang paham atau mungkin penjelasan saya masih kurang lengkap, silakan bertanya di kolom komentar ya. Semua yang saya jelaskan adalah teori, yang mana belum tentu benar, tetapi juga belum tentu salah. Semoga akan rilis film selanjutnya yang akan menjawab semua pertanyaan dan rasa penasaran kita. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi ataupun juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai sarana untuk pembulian dan menciptakan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini.